Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul Misteri di Gunung Rinjani. Gunung Rinjani, salah satu gunung tertinggi di Indonesia, terkenal dengan keindahan alamnya. Tapi, di balik pesona itu, ada banyak kisah mistis yang beredar di kalangan para pendaki. Ini adalah salah satu cerita yang hingga kini masih menjadi misteri. Pendakian yang tidak biasa. 3 sahabat Andi, Rina, dan Bima memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani. Mereka sudah sering mendaki, tapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Seorang warga setempat sempat memperingatkan mereka, jangan macam-macam di jalur Sembalun. Hormati tempat ini. Namun, mereka hanya tersenyum dan mengangguk tanpa terlalu memikirkan peringatan itu. Hari pertama, pendakian berjalan lancar hingga sore menjelang. Saat mereka mendirikan tenda di pos 3, angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat suhu turun drastis. Rasanya aneh. Ya, tadi nggak sedingin ini, kata Rina sambil menggigil. Saat malam tiba, mereka mendengar suara langkah di sekitar tenda. Andi mengintip keluar dengan sentar, tapi tidak ada siapa-siapa. Kita mungkin cuma kecapekan, kata Bima mencoba menenangkan. Tapi firasat buruk mulai muncul. Hari kedua, wanita bergaun putih. Pagi harinya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Danau Segara. Anak, perjalanan terasa lebih berat dari biasanya. Langkah kaki terasa lebih lambat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Saat melewati sebuah pohon besar, Rina tiba-tiba berhenti. Kalian lihat itu? Suaranya bergetar. Andi dan Bima menoleh ke arah yang ditunjuk Rina. Di antara pepohonan, terlihat sosok wanita bergaun putih berdiri diam. Tidak usah lihat, jalan saja, bisik Bima cepat. Mereka mempercepat langkah, tapi beberapa meter kemudian, suara lirih terdengar dari belakang. Kenapa kalian terburu-buru? Hari ketiga, kehilangan di puncak Rinjani. Mereka akhirnya mencapai puncak Rinjani. Rasa lelah terbayar dengan pemandangan yang luar biasa. Namun, saat mereka bersiap turun, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Jejak kaki mereka menghilang. Arah turun yang tadi kemana? Tanya Andi panik. Mereka mencoba mencari jalur yang benar, tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin aneh suasana di sekitar mereka. Hutan terasa lebih gelap, kabut turun tiba-tiba, dan suara alam mendadak menghilang. Ini bukan jalur yang tadi, teriak Rina. Saat itulah, mereka melihat sosok wanita bergaun putih itu lagi. Kali ini lebih dekat, wajahnya masih tidak terlihat jelas, tapi suaranya terdengar lebih jelas. Kalian tidak boleh turun. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Hanya 2 yang kembali. 3 hari kemudian, tim penyelamat menemukan Bima dan Rina dalam kondisi lemah di dekat Danau Segara. Anak, tolong, Andi, dia masih di atas, bisik Rina saat diselamatkan. Namun, setelah pencarian berhari-hari, Andi tidak pernah ditemukan. Hingga kini, di antara para pendaki yang naik ke Rinjani, ada yang mengaku masih mendengar suara seseorang memanggil dari kejauhan. Tolong, aku masih di sini. Misteri di Gunung Rinjani bagian 2. Andi masih di sini. Tim pencari yang ketakutan. Setelah pencarian selama 3 hari, tim SAR terpaksa menghentikan operasi karena cuaca buruk. Hujan turun deras. Kabut tebal menyelimuti gunung, dan suhu turun drastis. Namun, sebelum tim turun, salah satu anggota SAR bernama Pak Joko bersikeras ingin mencoba satu jalur terakhir yang belum mereka telusuri. Aku merasa ada sesuatu di sana, katanya. Malam itu, tim SAR mendirikan tenda di dekat Danau Segara. Anak, saat semua orang bersiap tidur, mereka mendengar sesuatu dari arah hutan. Suara langkah kaki. Lalu suara seseorang berbisik, tolong, aku masih di sini. Sontak mereka semua terbangun. Siapa itu? Teriak salah satu anggota SAR. Namun,
yang terdengar berikutnya membuat mereka semakin ngeri. Suara itu kini berubah, tidak lagi seperti suara manusia. Kalian juga akan ikut dengannya. Mendadak, semua lampu senter mati, dan di dalam gelap, mereka melihatnya. Sosok Andi berdiri diam, namun wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kesaksian Pak Joko. Keesokan harinya, tim SAR turun dengan terburu-buru. Pencarian resmi dihentikan. Namun, Pak Joko tampak linglung. Dia berbisik kepada rekannya, "Aku tahu aku melihat Andi, tapi aku tidak yakin itu benar-benar dia." Saat hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba ponsel Pak Joko berbunyi. Nomor tidak dikenal. Saat diangkat, terdengar suara pelan. "Pak, ini Andi. Saya masih di sini. Tolong jemput saya." Pak Joko membeku. Dia melihat ke layar ponsel. Tidak ada sinyal. Bagaimana mungkin telepon itu bisa masuk? Legenda mereka yang hilang. Beberapa pendaki yang sering naik ke Gunung Rinjani percaya bahwa ada dunia lain di dalam gunung itu. Jika seseorang menghilang di Rinjani, mereka tidak benar-benar hilang. Mereka masih ada di sana, tapi bukan di dunia kita. Dan jika seseorang mendengar suara mereka meminta pertolongan, itu bukan mereka yang sebenarnya. Misteri di Gunung Rinjani bagian 3. Mereka masih mencariku. Kembali ke Rinjani. Pak Joko tidak bisa tidur sejak kejadian di Gunung Rinjani. Telepon misterius dari Andi terus terngiang di kepalanya. Hingga suatu malam, dia mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. "Pak, saya masih di sini. Tolong jemput saya." Pesan itu dikirim dari nomor Andi. Tapi bukankah Andi sudah hilang? Tanpa memberitahu siapapun, Pak Joko memutuskan untuk kembali ke Rinjani seorang diri. "Aku harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi," gumamnya. Malam di Danau Segara Anak. Pak Joko tiba di Danau Segara Anak menjelang malam. Suasana hening, tidak ada pendaki lain. Dia berjalan perlahan, mengikuti instingnya. Dan saat itu, dia melihat sesuatu di tepi danau. Sebuah tanda kecil masih berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Dia mengenali tenda itu, tanda yang digunakan Andi sebelum hilang. Dengan tangan gemetar, dia membuka resleting tanda. Di dalamnya, ada sebuah tas dan ponsel Andi. Layarnya menyala sendiri. Ada satu pesan baru. "Pak, saya ada di belakang Anda." Pak Joko merinding. Perlahan, dia menoleh ke belakang. Dan di sana, berdiri seorang pemuda dengan wajah pucat. Bajunya kotor, tubuhnya penuh luka. "Pak, saya Andi. Tolong bawa saya pulang." Siapa yang sebenarnya kembali? Pak Joko terkejut, tapi tanpa berpikir panjang, dia meraih tangan Andi. "Ayo kita turun sekarang," katanya. Mereka berjalan sepanjang malam, menuruni jalur pendakian. Aneh, perjalanan terasa lebih cepat dari biasanya. Saat hampir sampai ke pos terakhir, mereka bertemu sekelompok pendaki. Namun, saat para pendaki itu melihat Andi, mereka langsung mundur ketakutan. "Wih wah, Pak, siapa yang Bapak bawa?" tanya salah satu pendaki dengan suara bergetar. Pak Joko bingung. "Ini Andi, dia hilang dan sekarang sudah ketemu." Namun, salah satu pendaki menunjuk ke arah kaki Andi. Pak Joko menatap ke bawah. Jejak kaki Andi tidak ada. Dan saat Pak Joko kembali menatap wajahnya, Andi sudah tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Pesan terakhir, Pak Joko ditemukan keesokan harinya, pingsan di dekat pintu gerbang pendakian. Namun, dia kembali dengan sendirian. Tidak ada tanda-tanda Andi. Ponsel Pak Joko berdering begitu dia sadar. Nomor tidak dikenal. Saat dia angkat, terdengar suara berbisik. "Terima kasih sudah menemukanku, Pak. Sekarang giliran Bapak yang tinggal di sini." Telepon terputus. Layar ponselnya menampilkan satu pesan terakhir. Dari Andi, "Aku masih di sini." Judul Misteri di Gunung Rinjani bagian 4. Ada yang menunggumu di atas. Pendaki baru. Teror baru. 1 tahun setelah hilangnya Andi dan kejadian aneh yang menimpa Pak Joko, kasus itu perlahan dilupakan. Namun,
Bagi para pendaki yang sering naik ke Gunung Rinjani, cerita ini masih menjadi perbincangan. Beberapa pendaki bahkan mengaku pernah melihat sosok pria berdiri sendirian di jalur pendakian, menatap ke arah Danau Segara Anak. Salah satunya adalah Raka, seorang pendaki yang baru pertama kali naik ke Rinjani. Saat dia bercerita ingin mendaki sendirian, seorang warga Sembalun memperingatkannya, "Jangan pergi sendiri. Gunung ini bukan cuma milik kita." Tapi Raka hanya tersenyum. Dia tidak percaya hal-hal mistis. Hingga akhirnya, dia mengalami kejadian yang mengubah hidupnya. Jejak tanpa pemilik. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Jalur Sembalun cukup menantang. Tapi Raka menikmati perjalanan. Namun, saat memasuki hutan menuju Danau Segara Anak, dia merasa sesuatu yang aneh. Dia melihat jejak kaki di tanah. Tetapi tidak ada satupun pendaki di depannya. Jejak itu tampak baru, seolah-olah ada seseorang yang baru saja berjalan di sana. Mungkin ada pendaki lain yang jalannya lebih cepat, pikirnya. Namun, semakin jauh dia melangkah, dia menyadari sesuatu yang aneh. Jejak kaki itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Tidak ada tanda-tanda jejak belok ke kiri atau kanan. Seakan-akan orang itu menghilang begitu saja. Pertemuan di Danau Segara Anak. Raka akhirnya tiba di Danau Segara Anak saat matahari mulai tenggelam. Tempat itu sunyi. Tidak ada pendaki lain. Dia mendirikan tenda di dekat danau dan menyalakan api unggun. Saat malam semakin larut, Raka duduk di depan api unggun sambil menikmati teh hangat. Namun, tiba-tiba dia merasa tidak sendirian. Di seberang danau, dia melihat seseorang berdiri diam. Sosok pria. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya tampak kurus dan kotor. Raka menyalakan senter dan mengarahkannya ke sosok itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat dia mematikan senter, sosok itu muncul lagi, lebih dekat. Dan kali ini, sosok itu berbicara. "Kenapa kamu datang ke sini?" Misteri Pak Joko dan Andi. Ketakutan, Raka langsung masuk ke dalam tendanya dan mencoba tidur. Namun, tepat tengah malam, dia terbangun karena suara langkah kaki di luar tenda. Perlahan, dia membuka resleting tenda dan mengintip keluar. Dia melihat seseorang berdiri di dekat api unggun. Raka mengenali wajah itu, Pak Joko. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi dia tersenyum tipis. Pak Joko?" Suara Raka bergetar. Pak Joko hanya diam, lalu menunjuk ke belakangnya. Di sana, berdiri sosok lain. Lebih tinggi, lebih kurus. Itu Andi. Namun, wajahnya kini lebih jelas. Kulitnya pucat membiru, matanya hitam legam, dan bibirnya tersenyum dengan cara yang tidak manusiawi. Lalu, dalam 1 detik, mereka menghilang. Dan di tanah, tepat di depan tenda Raka, ada sebuah tulisan yang terukir di tanah. "Kamu yang selanjutnya." Epilog. Raka yang berubah. Keesokan harinya, pendaki lain menemukan Raka dalam keadaan duduk kaku di tepi Danau Segara Anak. Matanya kosong, wajahnya pucat. Saat mereka mencoba membangunkannya, dia hanya berbisik pelan, "Aku masih di sini." Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi berbicara tentang apa yang dia alami di Gunung Rinjani. Namun, beberapa bulan setelahnya, seorang pendaki lain melaporkan melihat seseorang berdiri di jalur Sembalun. Seseorang yang mirip dengan Raka. Namun, ketika didekati, sosok itu menghilang. Dan satu pesan misterius muncul di ponsel seorang pendaki. "Jangan naik ke sini, aku masih di sini." Judul Misteri di Gunung Rinjani bagian 5. Aku ingin pulang, tapi mereka tidak mengizinkanku. Pendaki yang hilang lagi. Sejak kejadian yang menimpa Raka, banyak orang mulai menghindari pendakian ke Gunung Rinjani. Namun, masih ada yang nekat mendaki, termasuk sekelompok mahasiswa dari Jakarta. Dika, Arif, Sari, dan Lin. Mereka sudah sering mendaki gunung, tapi ini pertama kalinya mereka mencoba Rinjani. Saat mereka tiba di desa Sembalun, seorang warga tua tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan aneh. "Jangan tidur di dekat danau," katanya singkat. "Kenapa, Pak?" tanya Sari. Orang tua itu hanya menggelang. "Ada yang belum pulang.
Mereka menganggap itu hanya mitos dan melanjutkan perjalanan. Tapi mereka tidak tahu, mereka sudah menjadi bagian dari cerita ini. Tanda yang tak terduga. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga sore hari. Ketika mereka tiba di Danau Segara Anak, saat mencari tempat mendirikan tenda, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tanda sudah berdiri di tepi danau. Tanda itu terlihat tua, kotor, dan lapuk seolah sudah lama ditinggalkan. "Siapa yang ninggalin ini?" tanya Arif. Namun, ketika Dika mendekat untuk melihat ke dalam tanda, dia langsung mundur dengan wajah pucat. Di dalamnya, ada sebuah ponsel yang masih menyala. Di layar, ada satu pesan yang belum terkirim. "Aku ingin pulang, tapi mereka tidak mengizinkanku." Dan nama pengirimnya, Raka. Bayangan di malam hari. Malam itu, suasana semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang, dan suara gemercik air di danau terdengar semakin aneh. Saat tengah malam, Len yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Dia mendengar suara seseorang berbisik di luar tenda. "Len, tolong aku." Jantungnya berdetak kencang. Suara itu terdengar familiar. Itu suara Raka. Dengan tangan gemetar, dia mengintip keluar. Dan di sana, berdiri sosok pria dengan wajah pucat dan mata kosong. Lin ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Sosok itu menatapnya dan tersenyum, lalu menghilang ke dalam kabut. Siapa yang hilang kali ini? Pagi harinya, mereka semua bersiap untuk turun. Tapi ada satu masalah besar. Sari hilang. Tasnya masih ada di dalam tanda. Sepatunya masih terletak di depan. Tapi dia tidak ada. Mereka mencarinya ke seluruh area danau, memanggil namanya berkali-kali. Namun, satu-satunya yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang menuju ke dalam hutan. Lalu berhenti begitu saja. Mereka panik dan segera melaporkan kejadian ini ke tim SAR. Epilog, pesan dari Sari. Tim SAR mencari Sari selama 3 hari, tapi dia tidak pernah ditemukan. Hingga suatu malam, Dika yang sudah kembali ke Jakarta tiba-tiba mendapat pesan di ponselnya. Nomor tidak dikenal. Pesan itu hanya satu kalimat. "Jangan cari aku. Aku masih di sini." Dan di bagian bawah pesan, ada satu lampiran foto. Dika membuka foto itu dan hampir menjatuhkan ponselnya. Itu foto mereka berempat di Danau Segara Anak. Tapi ada satu hal yang mengerikan. Di belakang mereka berdiri sosok Sari, tersenyum dengan mata hitam legam.